Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tapak. Ya, analisis tapak sama analisis tapak juga usahakan itu dibagi dua ya. Ada bagian tapaknya, ada bagian bangunannya. Kalau analisis tapak itu ada bagian tapaknya, silahkan jabarkan poin-poinnya, poin yang akan dianalisis dari tapaknya dan dari bangunannya. Ya, silahkan dianalisis juga dari bangunannya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk analisis tapak di sini ada beberapa poin. Ada 1 sampai 15 poin dan silahkan boleh menambahkan jika ada poin-poin lain yang dikira penting dan dapat dianalisis dalam analisis tapak. Untuk memudahkan analisis tapak, sebaiknya kita membuat gambar yang cukup besar, menggunakan kertas yang cukup besar, agar kita dapat melihat tapak secara keseluruhan, gitu ya, terintegrasi secara keseluruhan dari beberapa poin ya, dari keseluruhan poin, dari 1 sampai 15 poin gitu ya. Jadi bisa terlihat gitu ya. Jadi usahakan dengan menggunakan kertas yang besar, kemudian silahkan digambar lahannya atau tapaknya dengan cukup besar di bagian tengahnya. Kemudian ditarik, ya, ditarik ada fotonya, kemudian ada ulasannya. Jadi nanti ketika selesai dari poin 1 sampai 24, kita bisa melihat gitu ya kekurangan, potensi atau masalah apa yang ada pada tapak tersebut gitu ya. Karena itu kan terjabar menjadi dijabarkan satu persatu ya. Jadi kita bisa melihat tapak secara keseluruhan kalau dari satu kertas itu gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita kasih contoh ya. Misalkan di sini ada gambar aksesibilitas. Silahkan kalian tarik titik aksesibilitas, ditarik, kemudian di sini harus ada fotonya, harus ada gambar fotonya, kemudian ada ulasannya. Nah, gambar tapaknya ini usahakan gambar tapak seperti side plan ya, atau block plan boleh silahkan. Tapi gambar yang terlihat dari atas gitu ya. Usahakan bukan gambar 3 dimensi ya, tapi ini gambar 2 dimensi yang memperlihatkan kondisi tapak atau lahan yang akan kalian analisis gitu ya. Buat yang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian baru titik-titik ini ditarik-tarik untuk kalian ulas poin-poinnya. Tentunya ini wajib diikuti dengan foto, harus ada foto ya, disertai dengan foto. Karena nanti yang akan dibicarakan adalah kondisi di sana ya. Kalau hanya dari 2 dimensi kita tidak bisa melihat suasananya seperti apa. Jadi wajib disertakan foto existing yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, dari keseluruhan ini kalau sudah kalian jabarkan per poin dalam satu kertas besar, dalam satu kertas analisis tapak, kalian bisa mengambil kesimpulan masalah dan potensi utama apa yang ada pada tapak tersebut gitu ya. Jadi ini pentingnya membuat sebuah analisis tapak dalam satu kertas yang cukup besar gitu ya, bisa agar terlihat gitu ya satu kesatuannya itu seperti apa gitu ya. Kesimpulan dari masalah dan potensinya itu seperti apa gitu. Nah, contohnya saya akan kasih contoh misalkan ini. Jangan lupa ya, di sini analisis tapak itu merupakan interpretasi ya, interpretasi dari kalian, bukan data. Ya, namanya juga analisis, pasti ada interpretasi kalian terhadap data tersebut. Kalau hanya menjelaskan mengenai kondisi existing, itu baru data. Nanti semuanya sama ya, teman-temannya sama, karena lahannya sama. Lahannya adalah di lapangan parkir Unikom. Kalau kalian hanya menjabarkan mengenai data atau kondisi existing, nanti semuanya sama ya. Bisa copy paste semuanya, sama. Nah, di sini yang diminta adalah analisis. Kalau analisis tentunya akan ada interpretasi dari kalian gitu ya. Pemikiran kalian seperti apa terhadap data tersebut gitu ya. Contoh, misalkan di sini kita akan mengulas tentang aksesibilitas. Contoh, misalkan di sini ada jalan ya, jalan, gambar jalannya. Kemudian titik ini kita tarik sebagai gambar aksesibilitas. Kemudian berikan sertai dengan fotonya. Foto aksesibilitasnya seperti apa? Ya, ada gambarnya, harus ada gambarnya ya, wajib. Nah, kemudian kalian jabarkan dulu datanya. Data existingnya apa? Data existingnya adalah bahwa tapak
atau lahan parkir Unikom itu dapat diakses dari Jalan Dipati Ukur dan Jalan Dago. Kedua jalan ini memiliki jalur kendaraan dua arah. Ya. Nah, ini adalah baru berbicara data. Data itu menyatakan kondisi sebenarnya di lapangan atau kondisi existing yang ada sebenarnya di lapangan. Itu baru data. Nah, kemudian harus kalian analisis. Analisisnya apa? Analisisnya ada interpretasi kalian terhadap data tersebut. Contoh misalkan, menurut temannya, kalau aksesibilitas misalkan ya terdapat di dua jalan, dapat diakses dari dua jalan dan dua arah, itu adalah masalah, kata temannya. Tapi kata teman yang satu lagi, itu adalah potensi, itu akan berbeda-beda. Jadi analisisnya akan berbeda-beda. Ini yang membedakan hasil analisis kalian dengan teman yang lain gitu ya. Walaupun datanya sama, tapi analisisnya mungkin akan berbeda ya. Menurut temannya itu adalah masalah dan menurut temannya satu lagi adalah potensi gitu ya. Jadi ada interpretasi kalian terhadap data tersebut ya. Nah, mungkin menurut temannya itu adalah sebuah masalah kalau sebuah tapak dapat diakses dari beberapa jalan dengan dua arah. Ya, misalkan masalahnya adalah dua akses menuju tapak berada dekat perempatan jalan atau perempatan simpang ya. Simpang Dago. Nah, jika lampu merah menyala, maka antrian kendaraan akan membuat macet hingga depan tapak. Sehingga akses menuju tapak akan tertutup oleh kemacetan kendaraan. Itu salah satu masalahnya. Kalau lahan tersebut berada di dua jalan atau dekat perempatan jalan gitu ya. Bisa diakses dari dua jalan dan dekat dengan perempatan jalan. Nah, sedangkan menurut temannya, mungkin itu adalah sebuah potensi. Kenapa menjadi sebuah potensi? Karena misalkan tapak dapat diakses dari Jalan Dipati Ukur dan Jalan Dago, dan keduanya memiliki jalur kendaraan dua arah, sehingga akan mempermudah pengunjung untuk datang ke tapak ini, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sehingga area coworkingnya akan menjadi lebih hidup dan lebih ramai dikunjungi, misalkan itu potensinya gitu ya. Itu akan berbeda-beda gitu ya. Jadi hasil interpretasi kalian terhadap data tersebut akan berbeda-beda gitu ya. Jadi tolong untuk analisis tapak ini kalian tidak hanya menjabarkan datanya atau menjabarkan kondisi existing yang ada di lapangan, tapi ada interpretasi kalian terhadap data tersebut. Ya, jadi wajib kalian ungkap masalahnya apa, potensinya apa, gitu ya. Itu yang akan menjadi pemikiran kalian, sumbangan pemikiran kalian terhadap nanti perancangan, gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan di tapaknya seperti apa, gitu ya. Atau nanti akan berpengaruh mungkin kepada temanya, tema yang akan diangkat, gitu ya, atau berpengaruh terhadap perancangan bangunannya, gitu ya, itu akan berpengaruh. Jadi analisis tapak tidak berhenti sampai data, tapi uraikan masalahnya apa, potensinya apa, gitu ya. Lebih banyak mananya nih? Apakah lebih banyak masalahnya ataukah lebih banyak potensinya? Nah, setelah analisis tapak, tentunya yang menjadi masalah besar itu perlu dipecahkan, sedangkan yang menjadi potensi itu perlu dikembangkan. Itu fungsinya kalian menganalisis tapak. Tentunya dengan disertai dengan interpretasi kalian gitu ya. Jadi apakah banyak masalahnya? Kalau banyak masalahnya silahkan cari pemecahannya seperti apa nanti dalam perancangannya. Kalau banyak potensinya silahkan kembangkan potensinya agar lebih baik lagi dalam perancangan coworking space ini gitu ya. Jadi tidak berhenti sampai dengan data ya, namanya analisis tapak. Jadi tolong setelah data itu kalian analisis, ada interpretasi kalian terhadap data tersebut. Bagaimana masalahnya, bagaimana potensinya gitu ya. Nanti akan terlihat potensinya apa aja, masalahnya apa aja gitu ya. Nanti itu akan berpengaruh kepada sebuah perancangan kalian, berpengaruh pada perancangan kalian gitu ya. Tentunya kalau untuk potensi itu harus dikembangkan. Kalau masalah itu harus diselesaikan gitu ya. Itu contoh dari analisis tapak.